Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Firda pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat, nikmat melihat, nikmat mendengar, dan nikmat merasakan. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap di rumah aja, jangan bermain ke tempat yang jauh dari rumah. Dan tetap semangat mengikuti pembelajaran IPA pada hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Di video kali ini, Ibu nanti akan menampilkan beberapa gambar. Jadi nanti di setiap Ibu menampilkan gambar, silakan video ini dijeda terlebih dahulu. Kalian baca terlebih dahulu isinya, kemudian baru kalian lanjutkan menyaksikan videonya. Untuk presensi kehadiran pada hari ini, setelah ini Ibu akan menampilkan link presensi kehadiran. Silakan kalian ketik link tersebut pada kotak pencarian Google, terus kalian isi poin-poin di dalamnya dan klik tombol kirim. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengisi presensi kehadiran. Selanjutnya, silakan kalian siapkan buku dan alat tulis. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran pada hari ini dan Ibu akan menyampaikan penilaian yang akan dilakukan selama pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya berikut ini. Sedangkan untuk penilaian yang akan Ibu lakukan meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi nanti setelah kita melaksanakan pembelajaran, kalian akan mengerjakan tes. Jadi ikutilah pembelajaran pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Sebelum memasuki materi, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk merefresh pengetahuan awal kalian. Yang pertama, pernahkah kalian membuat atau melihat proses pembuatan petis yang menggunakan bahan dasar ikan pindang? Sebelum dimasak, air perasan ikan pindang disaring terlebih dahulu. Mengapa hal tersebut dilakukan? Komponen apa yang tertinggal pada saringan dan mengapa bisa demikian? Jadi alasan mengapa air perasan ikan pindang harus disaring terlebih dahulu adalah karena air perasan ikan pindang masih bercampur dengan padatan berupa daging ikan pindang. Jadi penyaringan itu dilakukan supaya air perasan ikan pindang yang akan dimasak itu benar-benar bersih dari daging ikan pindang. Terus komponen apa yang tertinggal pada saringan? Komponen yang tertinggal adalah daging ikan pindang. Karena daging ikan pindang memiliki diameter yang lebih besar daripada diameter lubang saringan, sehingga daging ikan pindang tidak bisa melewati saringan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Pernahkah kalian membuat atau melihat ibu kalian menyaring parutan kelapa saat membuat santan? Mengapa sebelum santan dimasak, santan harus disaring terlebih dahulu? Komponen apa yang tertinggal pada saringan santan dan mengapa bisa demikian? Jadi jawabannya sama dengan jawaban yang Ibu sampaikan di awal tadi. Untuk cairan santan ini harus disaring terlebih dahulu supaya ketika dimasak, cairan santannya benar-benar bersih dari padatan. Komponen yang tertinggal pada saringan santan adalah daging kelapa yang telah diparut karena memiliki diameter yang lebih besar daripada diameter lubang saringan santan, sehingga daging kelapanya tidak bisa melewati saringan santan. Seperti yang Ibu jelaskan pada video sebelumnya, bahwa campuran itu dibagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kedua campuran tersebut itu dapat dipisahkan melalui beberapa teknik. Di sini Ibu akan menjelaskan 6 teknik pemisahan campuran. Yang pertama, filtrasi, yang kedua, sentrifugasi, yang ketiga, kristalisasi, yang keempat, destilasi, yang kelima, kromatografi, yang keenam, sublimasi. Teknik pemisahan campuran yang paling sederhana adalah filtrasi atau yang biasa disebut dengan penyaringan. Kenapa disebut teknik pemisahan sederhana? Karena prosesnya sangat sederhana, tidak sulit, sangat mudah, dan alat-alat yang dibutuhkan beserta bahan-bahan yang dibutuhkan juga mudah didapatkan. Teknik pemisahan filtrasi merupakan teknik pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan padatan dan cairan yang tidak larut. Maksud dari tidak larut di sini adalah ketika keduanya bercampur itu antara cairan dan padatan masih bisa dibedakan, atau yang biasa disebut dengan campuran heterogen. Nah, teknik pemisahan
pemisahan filtrasi ini didasarkan pada ukuran partikel-partikel zat yang bercampur. Jadi ada dua syarat dalam teknik pemisahan campuran filtrasi. Yang pertama, campuran yang dipisahkan harus berupa campuran heterogen, dan yang kedua, diameter lubang saringan harus lebih kecil daripada diameter padatan. Kemudian ada teknik sentrifugasi. Teknik sentrifugasi ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang ada dalam campuran ukurannya sangat halus dan jumlahnya lebih sedikit. Teknik sentrifugasi ini juga secara meluas digunakan untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Selanjutnya ada teknik pemisahan campuran kristalisasi. Teknik ini digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dalam larutannya dengan cara mengkristalkan zat padat melalui proses penguapan. Nah, tadi Ibu menyebutkan istilah larutan. Artinya teknik jenis ini digunakan untuk memisahkan campuran homogen. Kemudian ada teknik pemisahan campuran destilasi atau yang biasa disebut dengan penyulingan. Teknik jenis ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Teknik pemisahan campuran destilasi digunakan untuk memisahkan zat cair dari campurannya. Untuk prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Selanjutnya ada teknik kromatografi. Teknik kromatografi ini secara umum digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada pada suatu campuran. Untuk prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Yang terakhir adalah teknik sublimasi. Teknik sublimasi ini didasarkan pada adanya satu zat yang dapat menyublim dalam suatu campuran zat, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tentang teknik pemisahan campuran tadi, selanjutnya kita akan melaksanakan eksperimen tentang teknik pemisahan campuran filtrasi. Sebelum itu, Ibu akan menunjukkan beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam bereksperimen. Yang pertama ada air 2 botol atau 1200 ml. Yang kedua ada saringan teh 1 buah, dan ada saringan santan juga 1 buah. Ini digunakan untuk menyaring semua padatan. Yang keempat ada parutan kelapa. Ini digunakan untuk memarut kelapa. Selanjutnya ada pasir 10 gram, ada kopi bubuk 5 gram, teh bubuk 5 gram, kelapa 1/4 bagian, ada 4 buah gelas kaca bening. Ini nanti digunakan sebagai tempat untuk mencampurkan air dengan padatan. Kemudian ada mangkok plastik 5 buah, yang 4 buah digunakan sebagai tempat filtrat, sedangkan yang 1 buah digunakan sebagai tempat untuk memarut kelapa. Kemudian ada sendok 4 buah, ini digunakan sebagai pengaduk campuran. Untuk pasir, kopi bubuk, teh bubuk, dan kelapa ini merupakan padatan yang nanti akan dicampur dengan air. Perlu kalian ketahui sebelumnya bahwasannya tadi kan Ibu menyebutkan istilah filtrat. Nah, filtrat itu merupakan cairan hasil filtrasi, sedangkan residu itu merupakan padatan yang tertinggal pada saringan. Selanjutnya, silakan kalian menyiapkan alat dan bahan yang sama seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jika sudah, silakan kalian meminta salah satu anggota keluarga kalian untuk mendokumentasikan eksperimen yang akan kalian lakukan dalam bentuk video. Selanjutnya, ambillah buku dan alat tulis kalian, kemudian catatlah data eksperimen seperti yang Ibu tampilkan berikut ini. Jadi eksperimen kali ini merupakan eksperimen individu ya, bukan kelompok. Sebelum melakukan eksperimen, pastikan kalian sudah mengisi pertanyaan pada bagian hipotesis atau dugaan sementara. Selanjutnya, ikutilah langkah-langkah seperti yang Ibu lakukan. Let's go! Yang pertama, cucilah tangan kalian terlebih dahulu menggunakan sabun. Yang kedua, pakailah masker. Yang ketiga, parutlah daging kelapa menggunakan parutan kelapa. Selanjutnya, masukkan daging kelapa parut, kopi bubuk,
teh bubuk dan pasir ke dalam gelas kaca. Selanjutnya, masukkan air ke dalam masing-masing gelas kaca. Kemudian, aduklah masing-masing campuran pada gelas kaca menggunakan sendok yang berbeda dengan durasi 10 detik. Kemudian, diamkan keempat campuran tersebut selama 1 menit. Selanjutnya, saringlah keempat campuran tersebut menggunakan saringan santan terlebih dahulu secara bergantian. Yang pertama, saringlah campuran antara daging kelapa parut dengan air. Dalam setiap kali kalian menyaring campuran, amatilah padatan bisa melewati atau tidak bisa melewati saringan santan, dan amatilah hasil fitratnya, bersih atau tidak bersih dari padatan. Kemudian, isilah data yang kalian dapatkan pada tabel yang telah kalian buat. Selanjutnya, bilaslah saringan yang telah dipakai tadi menggunakan air supaya kembali bersih. Yang kedua, saringlah campuran antara teh bubuk dengan air menggunakan saringan santan. Yang ketiga, saringlah campuran antara kopi bubuk dengan air menggunakan saringan santan. Yang keempat, saringlah campuran antara pasir dengan air menggunakan saringan santan. Sebelum melanjutkan menyaring semua campuran menggunakan saringan teh, pastikan alat-alat yang digunakan sudah bersih. Yang pertama, saringlah campuran antara daging kelapa parut dengan air menggunakan saringan teh. Pastikan saringan teh yang akan digunakan untuk menyaring campuran sudah dalam keadaan bersih. Yang kedua, saringlah campuran antara teh bubuk dengan air menggunakan saringan teh. Yang ketiga, saringlah campuran antara kopi bubuk dengan air menggunakan saringan teh. Yang keempat, saringlah campuran antara pasir dengan air menggunakan saringan teh. Cucilah terlebih dahulu alat-alat yang telah kalian gunakan tadi dan kembalikan ke tempat semula. Nah, setelah kalian melakukan eksperimen, selanjutnya isilah bagian tabel yang rumpang sesuai dengan hasil eksperimen yang kalian dapatkan. Sesuai dengan yang Ibu katakan di awal tadi, bahwasannya setelah melaksanakan pembelajaran, kalian akan mengerjakan tes. Untuk soal tesnya akan Ibu tampilkan setelah ini. Silakan kalian mencatat soal tes yang Ibu berikan pada buku tulis kalian masing-masing. Untuk soal tesnya, Ibu tampilkan berikut ini. Selanjutnya, kerjakanlah soal yang Ibu berikan tadi di bawah soal yang kalian tulis dengan jujur dan sungguh-sungguh. Jika sudah, kirimkanlah video eksperimen kalian beserta jawaban dari soal yang telah Ibu berikan melalui nomor WhatsApp Ibu ya. Untuk batas pengumpulannya sampai jam 12 siang, jangan telat dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat disimpulkan bahwasannya prinsip dari teknik pemisahan campuran filtrasi adalah perbedaan diameter zat padat dengan diameter lubang saringan. Jika ada materi yang belum kalian pahami, silakan kalian bertanya melalui chat di grup kelas. Jadi anak-anak, ketika kalian ingin menyaring suatu zat padat dari cairannya, hal yang harus kalian perhatikan adalah diameter zat padat dengan diameter saringan yang akan kalian pakai. Diameter lubang saringan harus lebih kecil daripada diameter zat padat, supaya filtrat yang didapatkan nanti benar-benar bersih dari zat padat atau residu. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.